Oke, kita lanjut ke pemapar selanjutnya, yaitu oleh Ibu Nadila Wulan Cahyani, dan Bapak Rodi Irawanto kembali ya, sama, yaitu dengan judul "Pemantauan Kualitas Air dan Keanekaragaman Jenis Vegetasi di Bagian Hulu Sungai Berantas, Jawa Timur." Kepada Ibu Nadila, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Silakan. Apakah sudah terlihat share screen saya? Ampun, Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan semuanya. Di sini saya, Nadila Wulan Cahyani, akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian kami tentang pemantauan kualitas air dan keanekaragaman jenis vegetasi di bagian hulu Sungai Berantas, Jawa Timur. Berikut ini adalah konten yang akan kami bawakan pada siang hari ini, terbagi menjadi 4, yaitu ada pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, kemudian ada kesimpulan, rekomendasi, dan saran. Pada bagian pendahuluan sendiri terdapat beberapa poin yang menjadi latar belakang kami, di mana yang pertama yaitu Sungai Berantas merupakan salah satu sungai terpanjang di Provinsi Jawa Timur. Sungai Berantas ini memiliki panjang sekitar 320 km. Namun ternyata Sungai Berantas ini merupakan salah satu sungai tercemar di Indonesia. Pencemaran ini diakibatkan oleh limbah domestik rumah tangga, limbah industri, hotel, rumah sakit, dan juga restoran. Padahal Sungai Berantas sendiri ini memiliki banyak manfaat untuk masyarakat Jawa Timur. Salah satunya sebagai saluran irigasi yang digunakan oleh masyarakat Dusun Kajar, Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Oleh karena itu dibutuhkan suatu saluran air yang bersih untuk menunjang kegiatan irigasi yang dilakukan di desa tersebut. Kemudian mengenai fitoremediasi ini merupakan suatu teknologi untuk menghilangkan polutan pada udara, air, dan tanah yang terkontaminasi menggunakan tanaman. Tanaman ini memiliki kemampuan untuk menyerap bahan organik seperti serta logam berat karena tanaman dapat mengendalikan dan memulihkan kondisi lingkungan yang mengalami pencemaran. Kemudian, vegetasi tanaman merupakan keseluruhan tanaman pada suatu wilayah yang hidup bersama-sama dan berfungsi sebagai area penutup lahan, serta terdiri dari beberapa jenis seperti herba, perdu, dan pohon. Dalam suatu ekosistem sendiri, vegetasi berperan penting pada banyak proses seperti penyimpanan karbon, penyimpanan nutrisi, dan lain-lain. Oleh karena itu, monitoring terhadap perubahan struktur dan komposisi vegetasi penting dilakukan secara berkala untuk mengetahui kondisi umum dari suatu ekosistem tersebut. Selanjutnya, state of the art dari penelitian ini sendiri, penelitian ini dilakukan dengan mengukur kualitas air berdasarkan 14 parameter, diikuti dengan menyajikan macam-macam spesies pohon ke dalam suatu tabel pada vegetasi tanaman. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui kualitas air dan keanekaragaman tumbuhan yang berada di daerah hulu Sungai Berantas, tepatnya di Dusun Kajar, Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumi Aji, Kabupaten Batu. Selanjutnya memasuki tahap metodologi. Penelitian ini dilakukan pada awal tahun 2022, tepatnya di hulu sungai di Kecamatan Bumi Aji Batu, Jawa Timur, di mana penelitian ini mengambil 3 titik lokasi penelitian, yaitu lokasi pertama berada di anak sungai belakang makam Mbah Batu yang diasumsikan sebagai daerah hulu.
Kemudian lokasi kedua pada anak sungai dan kanal air yang terdapat di Dusun Kajar sendiri, dan lokasi ketiga di sungai di bawah jembatan Bumi Aji dan air sumber di samping jembatan Bumi Aji yang diasumsikan sebagai area hilir. Untuk alat dan bahannya sendiri, kami menggunakan buku catatan, alat tulis, kamera, pH meter, TDS meter, termometer, hygrometer, altimeter, barometer, luxmeter, dan water test strip 14 in 1. Untuk pelaksanaan penelitiannya sendiri, penelitian ini dilakukan secara deskriptif berdasarkan studi literatur dan pengamatan di lapangan. Untuk studi literatur sendiri dilakukan untuk mencari informasi dan deskripsi dari berbagai jenis tanaman serta parameter dari kualitas air tersebut. Sedangkan pengamatan di lapangan dilakukan dengan mengambil sampel untuk diukur terhadap 14 parameter meliputi lead, copper, iron, chromium sulfit, triklorin, bromin, nitrat, nitrit, merkuri, fluorid, kesadaran air, dan total klorin, serta vegetasi dari keanekaragaman tanaman itu sendiri. Data yang diperoleh ini nantinya kemudian disajikan dan dianalisis secara deskriptif dalam bentuk tabel. Selanjutnya memasuki hasil dari penelitian ini, hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Untuk kualitas airnya sendiri menggunakan water test strip 14 in 1 terlihat pada tabel 1, di mana pada 3 lokasi penelitian. Pada tabel 1 ini, pada lokasi pertama, yaitu di sungai belakang makam Mbah Batu, itu disimbolkan dengan angka 1. Kemudian lokasi pengamatan kedua, yaitu pada anak sungai dan kanal air yang terdapat di Dusun Kajar, secara berurutan disimbolkan dengan angka 2A dan 2B. Serta lokasi pengamatan ketiga, yaitu di sungai di bawah jembatan Bumi Aji dan air sumber di samping jembatan Bumi Aji secara berurutan disimbolkan dengan angka 3A dan 3B. Ternyata dari penelitian yang telah dilakukan, diketahui ketiga lokasi tersebut memiliki nilai pH yang normal. Kemudian pada lokasi 1 tidak ditemukan sulfit, frikor, dan bromin dibanding dengan lokasi yang kedua dan juga ketiga. Pada lokasi 1 juga ditemukan kandungan nitrat yang lebih kecil dibandingkan dengan lokasi yang kedua dan juga ketiga. Lokasi 1 ini dinilai memiliki kualitas air yang lebih baik dibanding dengan lokasi 2 dan 3. Karena lokasi 1 ini berada di daerah yang sangat sedikit aktivitas manusia dan diasumsikan sebagai daerah hulu. Nah, selain menggunakan water test strip 14 in 1 sendiri, penelitian ini juga mengamati mengenai pH, sehingga terdapat beberapa alat ukur lain yang digunakan, yaitu pH meter, TDS meter, termometer untuk mengukur suhu, alat ukur kelembapan, altimeter, barometer, dan luxmeter. Kemudian hasil dari data tersebut kami sajikan dalam tabel 2 ini. Selanjutnya mengenai vegetasi tanaman sendiri, dapat dilihat pada tabel 3 merupakan hasil hasil dari pengamatan vegetasi tanaman jenis pohon, di mana pada tabel 3 tersebut terlihat bahwa ketiga lokasi telah ditemukan 27 jenis pohon yang tersebar di beberapa lokasi seperti 8 spesies ditemukan pada lokasi 1, 6 spesies ditemukan pada lokasi 2, dan 21 spesies ditemukan pada lokasi 3. Spesies tumbuhan ini tersebar dalam beberapa famili, diantaranya seperti Apocynaceae, Begoniaceae, Bombaceae, Casuarinaceae, Fabaceae, Lauraceae, Meliaceae, Moraceae, Myrtaceae, Pinaceae, dan Poanaceae. Adapun korelasi vegetasi tanaman dengan kualitas air ini sendiri, didapatkan bahwa vegetasi tanaman ini ternyata memiliki pengaruh terhadap kualitas air sungai. Vegetasi suatu tanaman dapat menurunkan polutan dari senyawa organik maupun non-organik. Polutan tersebut dapat meliputi kalsium, fosfat, nitrat, sodium, potasium, klorida, amonium, dan lain-lain. Vegetasi tanaman di pinggir sungai ini juga dapat berperan sebagai agen fitoremediasi yang mampu mereduksi pencemaran logam berat sehingga dapat menurunkan kadar pH. Kadar pH ini menurun akibat logam berat ini dapat mengikat OH- yang diserap oleh agen fitoremediasi.
Sehingga dari penelitian ini dapat disimpulkan, yang pertama, terdapat 27 jenis pohon yang ada di lokasi pengamatan dengan 3 famili terbanyak, yaitu Moraceae, Fabaceae, dan Poaceae. Didapatkan pula pada penelitian ini kualitas air dari Sungai Brantas bagian hulu dengan 14 parameter yang ternyata di mana lokasi 1 memiliki kualitas air lebih baik dibanding dengan lokasi 2 dan juga lokasi 3 yang lebih ke hilir karena terdapat pemukiman penduduk. Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu vegetasi tanaman memiliki pengaruh terhadap kualitas air sungai. Vegetasi tanaman dapat menurunkan polutan dari senyawa organik maupun non-organik serta berperan sebagai agen fitoremediasi. Adapun rekomendasi dan saran untuk penelitian selanjutnya adalah perlu adanya pengamatan vegetasi lebih lanjut terhadap tegakan lain seperti herba dan semak. Selain itu, perlu adanya pengamatan laboratorium terhadap kualitas dari air sungai tersebut. Sekian presentasi dari saya. Kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Nadila atas paparannya.